Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Latifah, kelas 10 AKKL 1, nomor presensi 29. Di sini saya akan mempresentasikan materi penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Penanganan surat masuk adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat, pengelolaan, penyelesaian hingga surat tersebut tersimpan. Buku agenda sendiri adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam periode 1 tahun. Petugas yang mengagendakan surat disebut agendaris. Buku agenda terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, buku agenda tunggal atau campuran, digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halamannya. Yang kedua ada buku agenda berpasangan, digunakan untuk mencatat surat masuk pada halaman sebelah kiri dan mencatat surat keluar pada halaman sebelah kanan ataupun sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Yang ketiga ada buku agenda kembar. Buku untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar disediakan dalam buku sendiri-sendiri atau dipisah dalam buku masing-masing. Beberapa istilah yang digunakan dalam penanganan surat masuk sistem buku agenda, salah satunya adalah disposisi. Disposisi ini adalah perintah atau instruksi dari pimpinan berkaitan dengan penanganan atau penyelesaian isi surat masuk yang bersangkutan. Ada juga taklik. Taklik adalah suatu tanda, biasanya paraf, dari petugas yang bertanggung jawab meneliti surat keluar yang baru diketik sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Tahapan dalam penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda ada 6. Yang pertama, penerimaan surat. Kedua, penyortiran surat. Ketiga, pencatatan surat. Keempat, pengarahan surat. Kelima, penyampaian surat. Dan yang keenam, terakhir adalah penyimpanan surat. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai tahapan penanganan surat masuk. Yang pertama, penerimaan surat. Surat yang dikirimkan melalui petugas pos ataupun kurir akan diterima oleh petugas yang berada di depan kantor ataupun front office, satpam, dan resepsionis. Tugas mereka tidak hanya itu saja, tetapi juga pertama, mengumpulkan setiap surat masuk. Kedua, meneliti ketepatan alamat surat. Dan yang ketiga, menandatangani bukti pengiriman bahwa surat tersebut telah diterima. Tahapan kedua yaitu penyortiran. Surat yang diterima dari resepsionis akan dipisahkan sesuai dengan alamat yang dituju. Jika surat tersebut bersifat perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka akan diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Dan apabila surat tersebut bersifat dinas dan menyangkut masalah perusahaan ataupun organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut terlebih dahulu. Tahapan ketiga yaitu pencatatan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat itu merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan. Setelah mencatat, tugas membuka stempel agenda sebagai tanda bahwa surat tersebut telah dicatat. Setelah itu, petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi. Tahapan keempat, pengarahan surat. Pimpinan yang bertanggung jawab atas penanganan surat masuk menuliskan instruksi pada lembar disposisi dan menuliskan siapa saja yang harus menangani proses penyelesaian surat masuk tersebut. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian surat. Sebelumnya, jika orang yang ditunjuk pada lembar disposisi lebih dari satu, sebaiknya surat diperbanyak agar memiliki salinannya. Saat orang yang ditunjuk untuk menangani surat telah menerima surat, maka harus menandatangani bukti penerimaan pada buku ekspedisi internal. Buku ekspedisi sendiri adalah buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman, penyampaian, atau distribusi surat. Internal jika surat tersebut disampaikan di dalam lingkungan perusahaan sendiri atau organisasi. Disebut eksternal jika disampaikan kepada pihak di luar perusahaan. Tahapan keenam atau tahapan terakhir adalah penyimpanan surat. Jika surat telah selesai diproses, maka surat asli akan diberikan kepada bagian tata usaha agar disimpan. Langkah penyimpanan yang pertama adalah meneliti tanda disposisi. Kedua, memberi indeks atau kode surat. Ketiga, memisahkan surat sesuai bagian. Keempat, menyimpan surat ke dalam folder. Kelima, tata arsip dengan baik sesuai sistem, seperti sistem nomor, subjek, tanggal, wilayah, dan sistem lainnya.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat dan berkenan di hati, maka silakan like dan subscribe video ini. Apabila ada yang ingin disampaikan, bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.